Siap, siap. Oke. Yes, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dari kelompok tugas pendidikan kewarganegaraan kelompok 8 akan melakukan presentasi dengan judul konsep dasar politik strategis nasional atau disingkat dengan POLSTRANAS dalam ketahanan negara. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Imam Hadi Mustafa, saya asli Blitar. Berikutnya Mas Ali mungkin bisa memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Mas Hadi sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Ali Rido, saya dari Palembang. Terima kasih. Berikutnya Mas Ibnu, silahkan. Ya, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Ibnu dari Sumeneb. Terima kasih. Oke, baik. Baik, untuk penjelasan pertama mungkin bisa dijelaskan oleh Saudara Mas Ali, silahkan. Oke, baiklah. Di sini saya akan membahas tentang konsepsi dasar politik strategis nasional atau POLSTRANAS dalam ketahanan negara. Pendahuluan, politik dan strategi nasional merupakan landasan operasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersumber dari ketahanan nasional, wawasan Nusantara, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Sejak tahun 2004, politik dan strategi nasional merupakan kewenangan dari Presiden dan Wakil Presiden. Dijabarkan melalui visi misi Presiden dan Wakil Presiden untuk jangka waktu 5 tahun. Politik dan strategi nasional merupakan pencerminan masalah kesejahteraan dan pertahanan keamanan sebagai wujud politik pembangunan yang dilaksanakan melalui visi dan misi pemerintah. Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis atau negara yang terdiri atas rakyat dan pemerintahan yang berdaulat. Politik adalah berbagai kegiatan dalam suatu negara yang berkaitan dengan proses menentukan tujuan dan upaya-upaya dalam mewujudkan tujuan tersebut. Pengambilan keputusan atau decision making mengenai seleksi dari beberapa alternatif dan penyusun skala prioritasnya. Strategi pada awalnya dikenal di kalangan militer yang diartikan sebagai the art of the general atau seni seorang panglima dan penggunaannya dalam peperangan. Pengertian strategi secara umum adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau cara untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Strategi pada dasarnya merupakan suatu kerangka, rencana, dan tindakan yang disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian pertahapan yang masing-masing merupakan jawaban terhadap tantangan baru yang terjadi sebagai akibat dari langkah sebelumnya dan keseluruhan proses yang terjadi dalam suatu arah yang telah digariskan. Politik nasional dan strategi nasional. Politik nasional dapat dirumuskan sebagai asas, haluan usaha, serta kebijakan tindakan dari negara tentang pembinaan, yaitu perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian, serta penggunaan potensi nasional untuk mencapai tujuan nasional. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional, yakni merupakan pelaksanaan dari kebijakan nasional. Dengan melaksanakan politik nasional, disusunlah strategi nasional seperti jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Oke, terima kasih penjelasan dari Mas Ali. Berikutnya tentang penyusunan politik strategi nasional suprastruktur dan infrastruktur politik akan dijelaskan oleh Mas Ibnu, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Sekarang saya akan melanjutkan untuk bagian penyusunan politik strategi nasional suprastruktur dan infrastruktur politik. Ya, penyusunan politik dan strategi negara tingkat suprastruktur
dimulai dari MPR, kemudian Presiden, dan dilanjutkan ke Menteri Kabinet. Penyusunan politik dan strategi negara di tingkat suprastruktur dilakukan oleh Presiden sebagai mandataris MPR setelah memahami garis-garis besar haluan negara yang ditetapkan oleh MPR. Dengan langkah awal, menyusun program kabinet yang diikuti dengan menunjukkan para menteri kabinet sebagai pembantu Presiden. Berikutnya, dari masyarakat ke peranata politik. Di tingkat infrastruktur, politik dan strategi nasional merupakan sasaran yang hendak dicapai yang meliputi bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Masyarakat melalui peranata politik yang ada di era reformasi memiliki peranan yang penting, yaitu berupaya mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang telah ditetapkan oleh MPR sebagai GBHN maupun yang dilaksanakan oleh Presiden beserta penyelenggara negara lainnya. Berikutnya, bagian penentu kebijakan. Di bagan sudah bisa dilihat alurnya. Jadi kebijakan puncak dilakukan oleh MPR yang berwenang menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan garis-garis besar haluan negara. Kebijakan umum dilakukan oleh Presiden sebagai kepala pemerintah dan DPR. Bentuknya yaitu undang-undang, perpu, peraturan pemerintah, keputusan Presiden, dan instruksi Presiden. Kebijakan khusus dilakukan oleh Menteri dalam menjabarkan kebijakan umum guna merumuskan strategi dalam masing-masing bidang sesuai tanggung jawabnya. Kebijakan teknis dilakukan oleh pemimpin eselon 1, departemen pemerintahan, dan non-departemen. Bentuk kebijakannya adalah peraturan keputusan atau instruksi pimpinan, departemen, dan dirjen. Kebijakan di daerah adalah kepala daerah dengan persetujuan DPRD berupa perda, keputusan kepala daerah, dan instruksi kepala daerah. Kemudian, dasar pemikiran penyusunan politik strategi nasional. Yang pertama, otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang merupakan salah satu wujud politik dan strategi nasional secara teoritis telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah, yaitu otonomi terbatas bagi daerah provinsi, dan otonomi luas bagi daerah kabupaten atau kota. Perbedaan undang-undang yang lama dan yang baru ialah: 1. Undang-undang yang lama, titik pandang kewenangannya dimulai dari pusat atau central government looking. Yang kedua, undang-undang yang baru, titik pandang kewenangannya dimulai dari daerah atau local government looking. Nah, yang pertama, kewenangan daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Kewenangan bidang lain meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro. Berikutnya ke konsep ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang mencakup semua dimensi kehidupan nasional yang dapat berkembang dan terpadu dalam menghadapi ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan. Berikut adalah bentuk tabel konsep pertahanan keamanan nasional rancangan undang-undang. Baik, terima kasih. Dan berikutnya akan saya menjelaskan tentang berikutnya dari konsep ketahanan nasional. Oke, berikut adalah tabel konsep pertahanan. Dari sini dapat dijelaskan asal ancaman secara tradisional dari negara musuh, lalu dan ini dari non tradisional, dari domestik atau transional yang diartikan dalam negara. Kemudian sifat ancaman berbentuk kapabilitas militer, dan di non tradisional terbentuk non-militer, geografi, kependudukan, sumber kekayaan alam, ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Kemudian di sisi tradisional, yang pihak yang bertanggung jawab adalah negara, dan non-tradisional negara
bahkan sampai organisasi internasional individu, yaitu dari pihak yang bertanggung jawab di bagian non-tradisional. Kemudian untuk nilai inti, kemerdekaan nasional, integrasi, teritorial, dan kedaulatan dari tradisional. Kemudian nilai inti dari non-tradisional adalah kesejahteraan ekonomi, HAM, perlindungan terhadap lingkungan hidup. Sebagai bangsa yang sudah berdaulat, bangsa Indonesia perlu memiliki ketahanan nasional. Ketahanan nasional itu perlu supaya tujuan negara yang ingin dicapai terhindar dari gangguan dan hambatan. Gangguan dan hambatan tersebut bisa dalam masalah internal dan eksternal dari suatu bangsa yang dihadapi. Ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa yang bernegara. Dalam arti ini, ketahanan nasional meliputi segala aspek dan bidang kehidupan bangsa. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan, keuletan, dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, secara langsung maupun yang tidak langsung, yang mengancam perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional. Oke, berikutnya tujuan dan fungsi ketahanan nasional. Tujuan ketahanan nasional adalah diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasi diri. Kemudian fungsi ketahanan nasional, daya tangkal dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan ketahanan nasional di Indonesia ditunjukkan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa dan bernegara Indonesia dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang kedua, pengaruh bagi pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. Baik, dari presentasi ini kesimpulannya adalah pertama, politik strategi nasional merupakan suatu konsep strategi yang digunakan secara nasional untuk tujuan dan kurun waktu tertentu untuk mencapai tujuan utama negara Indonesia. Dua, salah satu politik strategi nasional ada dalam bidang ketahanan, di mana untuk mencapai tujuan utama negara Indonesia juga dibutuhkan suatu ketahanan negara yang baik. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai akhirnya. Tinggal upload, Mas.